Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melani, NIM 20053003, jurusan Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Matematika Ekonomi, dosen Yita Sofia SPD MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang berjudul limit dan kontinuitas. Konsep limit merupakan suatu konsep dasar yang penting untuk memahami kalkulus diferensial dan integral. Selanjutnya, definisi limit. Misalkan, untuk bilangan tertentu, L selalu dapat dicari bilangan L dikurang A, dalam kurung L dikurang A, dalam kurung, besar L dan bilangan lainnya, dalam kurung L ditambah A2, dalam kurung, besar L, di mana A1 dan A2 adalah bilangan positif, sembarangan. Bilangan yang terletak di antara L dikurang A1 dan L ditambah A2 disebut interval. Jika L dikurang A1 dan L ditambah A2 dimasukkan ke dalam himpunan, maka dinamakan interval tertutup. Jika bilangan L dikurang A1 dan L ditambah A2 dikeluarkan dalam himpunan, maka disebut interval terbuka. Selanjutnya, interval tertutup. L dikurang A1 dan L ditambah A2 biasanya dengan tanda kurung siku-siku. Seperti contoh yang ada ini. Selanjutnya, limit dari suatu fungsi. Untuk menjelaskan konsep limit dari suatu fungsi, ada 4 yang harus diperhatikan, yaitu 1. Variabel bebas X, 2. Fungsi X, fx atau variabel terikat y sama dengan fx, 3. Konstanta L, 4. Konstanta N, y sama dengan f bila variabel bebas X mendekati nilai tertentu, katakanlah N. Jadi jika fx mendekati nilai L ketika nilai X mendekati N tetapi X tidak sama dengan N, maka L adalah limit dari fx ketika mendekati N. Dapat ditulis limit fx sama dengan L atau X N fx L ketika X sama dengan N, limit 4x2 sama dengan 36. Berarti bahwa fungsi px2 mendekati 36 ketika X mendekati tetapi tidak mencapai nilai 3. Selanjutnya kita masuk ke materi kontinuitas. Konsep limit dengan kontinuitas mempunyai hubungan yang erat. Dipandang dari segi grafik, bila suatu fungsi dapat digambarkan di atas kertas tanpa mengangkat pena atau pensil dari kertas tersebut, maka fungsi itu dinamakan kontinu atau berkesinambungan. Sedangkan jika penggambarannya terdapat garis putus-putus atau garis patah, fungsi tersebut dinamakan diskontinu. Untuk suatu fungsi fx menjadi kontinu pada titik x sama dengan n, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. F dalam kurung n harus terdefinisi, 2. Limit fx harus ada x panah n, yang ketiga limit fx sama dengan g dalam kurung n, x dalam kurung n. Jadi, untuk suatu fungsi akan menjadi kontinu pada suatu titik haruslah memenuhi ketiga persyaratan di atas, yaitu titik n harus berada dalam domain fungsi. Fungsi harus mempunyai limit pada titik tersebut. Limit pada titik tersebut harus sama dengan nilai f dalam kurung n pada titik tersebut. Suatu fungsi fx dikatakan menjadi kontinu dalam suatu interval terbuka jika fungsi tersebut adalah kontinu pada setiap titik dalam interval itu. Jika f dalam kurung x sama dengan k, di mana k adalah suatu konstanta, maka f per x adalah kontinu pada semua x. Definisi kontinuitas. Yang ketiga, jika fx sama dengan x n, di mana n adalah n bilangan bulat positif, maka fx adalah kontinu pada semua x. Yang keempat, jika f atau x adalah kontinu pada titik
X0 dalam domainnya dan K adalah domain dari kedua fungsi f dan g, maka fungsi fx, gx ditentukan oleh fx sama dengan fx ditambah gx, gx sama dengan fx dikurang gx, hx sama dengan fx titik gx adalah juga kontinu pada x0.